3 akan menampilkan video yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Kenapa dari tadi bolak-balik kamar mandi aja? Nggak tahu nih, dari pagi udah 4 kali loh gak adanya. Terus BAB-nya kayak cair gitu. Oh itu sih harus diperiksa sih ke dokter. Kalau misalkan di kamar nanti yang ada lonya pusing sama demam. Nanti nanti deh aku ke dokter. Wah, kira-kira apa ya penyebab dari diare tersebut? Yuk simak video berikut ini. Kenapa ya perut kita ini terkadang terasa sakit? Apalagi kalau udah abis makan bakso yang super pedes kayak gini. Tahu sih, bakso ini enak banget. Tapi abis makan bakso ini, biasanya perut langsung auto sakit. Abis itu diare deh. Kalian tahu nggak sih kalau diare itu adalah salah satu gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Kalau udah kena diare, perut itu rasanya melilit banget dan pasti bolak-balik ke toilet. Tapi kalian tahu nggak sih, selain diare, masih ada beberapa gangguan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan kita. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Oke, sekarang kita lanjut dulu untuk membahas tentang diare. Nah, diare ini terjadi karena gangguan penyerapan air, sehingga sisa makanan di dalam tubuh masih banyak mengandung air. Kenapa ya kita tuh kok bisa kena diare? Nah, ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah infeksi bakteri disentri. Infeksi bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella, Shigella, dan juga parasit Giardia. Penyebab diare berikutnya bisa jadi makanan yang kita konsumsi itu mengandung zat-zat beracun dan juga berbahaya. Misalnya saja seperti boraks dan juga formalin. Ataupun makanan yang kita konsumsi bisa jadi sudah kadaluarsa. Kita tidak tahu dan tidak melihat tanggal kadaluarsanya. Jadi harus berhati-hati ya dalam mengkonsumsi makanan. Penyebab berikutnya adalah salah makan. Bisa jadi makanan yang kita konsumsi yang mengandung pemanis buatan, pewarna buatan, ataupun pengawet tidak cocok di tubuh kita. Lalu, jika lingkungan di sekitar kita kotor dan membuat bakteri mudah berkembang, ini juga menjadi salah satu faktor kita bisa terkena diare. Lalu, bagaimana ya kalau kita sudah terkena diare? Apa sih yang sebaiknya kita lakukan supaya diarenya tidak menjadi parah? Yang pertama adalah banyak istirahat. Dengan istirahat, membuat tubuh kita menjadi lebih segar dan juga lebih fit, sehingga tubuh bisa memproteksi dirinya dan melawan bakteri penyebab diare. Yang harus kalian perhatikan ketika kita terkena diare, biasanya cairan dalam tubuh kita juga berkurang banyak. Hati-hati, jangan sampai kita terkena dehidrasi. Oleh karena itu, ketika kalian diare, kalian harus banyak minum air putih. Jika diarenya cukup parah, kalian bisa mengkonsumsi Oralit. Nah, Oralit ini selain obat seperti yang ditunjukkan pada gambar, kalian juga bisa membuatnya sendiri loh di rumah. Bahan yang kalian butuhkan untuk membuat Oralit hanya air, gula, dan juga garam. Cara membuatnya, sedikit garam sekitar 1 ujung sendok ditambahkan dengan 2 sendok gula pasir dan dilarutkan di dalam 1 gelas air. Penyakit diare dapat dicegah sejak dini, diantaranya anak bayi diberikan ASI paling tidak sampai 2 tahun. Selanjutnya, masaklah air sampai mendidih sebelum dikonsumsi. Lalu pastikan kebersihan makanan dan minuman selalu terjaga. Kamar mandi juga tidak lupa harus selalu dibersihkan. Dan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air. Terakhir, memberikan vaksin rotavirus untuk bayi. Kalian harus berhati-hati terhadap penyakit diare, karena penyakit ini termasuk penyakit yang menular. Penularannya diantaranya dari sumber air tercemar tinja, kemudian makanan dan minuman yang kotor, dan juga tangan yang kotor. Selanjutnya ada gambaran sistem pencernaan makanan yang akan diubah oleh organ untuk diserap oleh tubuh. Makanan di mulut dicampur dengan air liur, kemudian air liur mulai melarutkan saat gigi memotongnya. Dan makanan dipaksa kembali ke faring, tenggorokan oleh lidah. Makanan di faring merangsang refluks menelan, kemudian laring ditarik ke atas untuk memenuhi epigiotis dan menutup trakea. Kemudian makanan berjalan ke esofagus dan bergerak ke sebuah esofagus dengan peristaltik.
Gelombang peristaltik mencapai sphincter esophagus dan makanan masuk ke lambung, struktur otot yang unik. Dari perut memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil yang disebut seme. Selanjutnya, seme keluar melalui sphincter pylorus ke dalam duodenum. Usus kecil bagian utama penyerapan dan pencernaan terjadi di usus kecil mukosa yang mengeluarkan enzim yang melengkapi. Enzim pencernaan dari pankreas dan hati ini melengkapi proses pencernaan kimiawi yang ditutupi dinding villi tempat terjadinya penyerapan nutrisi struktur. Setiap villi mengandung kapiler dan molekul untuk mengambil nutrisi yang telah dicerna. Nutrisi yang telah dicerna sekarang diangkut oleh darah ke semua sel tubuh, dan makanan yang tidak tercerna mencapai katup ileosekal dan memasuki usus besar. Usus besar akan menyerap air produsen vitamin yang menghasilkan lendir dan mengeluarkan fases massa peristaltik yang mendorong fases ke dalam raktum yang merangsang reflux defekasi. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.